Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yahya Afifi. Saya mahasiswa Ilmu Komunikasi tahun 2020 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotik. Analisis framing. Pengertian analisis framing yaitu dapat dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas luar dirinya. Selain itu, framing berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan label tertentu. Analisis framing. Pengertian analisis framing yaitu dapat dipahami sebagai proses bagaimana seseorang mengklasifikasikan, mengorganisasikan, dan menafsirkan pengalaman sosialnya untuk mengerti dirinya dan realitas luar dirinya. Selain itu, framing berfungsi membuat suatu realitas menjadi teridentifikasi karena sudah ditandai dengan label tertentu. Dalam analisis framing yang ditekankan adalah bagaimana peristiwa itu dibingkai. Analisis framing yang menjadi pusat perhatian adalah pembentukan pesan dari teks framing, terutama melihat bagaimana pesan atau peristiwa dikonstruksi oleh media, bagaimana wartawan mengonstruksi peristiwa dan menyajikan kepada masyarakat. Metode analisis framing yang kita lihat adalah bagaimana cara media memaknai, memahami, dan membingkai kasus atau peristiwa yang diberitakan. Proses pembentukan dan konstruksi realita tersebut hasil akhirnya ada bagian-bagian tertentu yang ditonjolkan dan ada bagian-bagian lain yang disamarkan atau bahkan dihilangkan. Aspek yang ditonjolkan kemudian akan terlupakan oleh khalayak karena khalayak digiring pada suatu realitas yang ditonjolkan oleh media tersebut. Secara selektif, media penyaring berita, artikel, atau tulisan yang akan disiarkan sepertinya menyunting, bahkan wartawan sendiri memilih mana berita yang disajikan dan mana yang disembunyikan. Dan ini merupakan sesuatu realita yang direncanakan oleh suatu media untuk ditampilkan dengan melalui pertimbangan terkait dengan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan. Media membentuk citra seperti apa yang disajikan oleh media dengan cara menyajikan ruang atau waktu untuk sebuah realitas dengan ruang dan waktu secara tertentu. Ada dua aspek dalam framing yaitu, yang pertama, memiliki fakta atau realitas. Proses pemilihan fakta adalah berdasarkan asumsi dari wartawan akan memilih bagaimana dari realitas yang akan diberitakan dan bagian mana yang akan dibuang. Yang kedua, menuliskan fakta. Proses ini berhubungan dengan menyajikan fakta yang akan dipilih kepada khalayak. Cara penyajian itu meliputi pemilihan kata, kalimat, preposisi, gambar, dan foto. Pendukung yang akan ditampilkan. Tahap menuliskan fakta itu berhubungan dengan penonjolan realitas. Contoh kasus. Kasus pengumuman peningkatan harga bahan bakar. Framing pertama, kenaikan harga bahan bakar yang merugikan konsumen. Dalam konteks ini, pemerintah mengumumkan peningkatan harga bahan bakar sebagai langkah untuk mengurangi subsidi dan mengatasi defisit anggaran. Framing ini akan menekan dampak negatif pada konsumen, seperti kenaikan harga transportasi, biaya hidup yang lebih tinggi, dan kemungkinan penurunan daya beli masyarakat. Media yang menggunakan framing ini mungkin akan menampilkan wawancara dengan konsumen yang kesulitan menghadapi kenaikan harga bahan bakar dan mengkritik kebijakan pemerintah. Untuk framing yang kedua, peningkatan harga bahan bakar untuk keberlanjutan lingkungan. Dalam framing ini, pemerintah mengumumkan peningkatan harga bahan bakar sebagai langkah untuk mengurangi penggunaan energi fosil, mendorong mobilitas berkelanjutan, dan melindungi lingkungan. Framing ini akan menekan manfaat jangka panjang dari kebijakan ini, seperti penurunan emisi gas rumah kaca, perlindungan terhadap perubahan iklim, dan dukungan terhadap energi terbarukan. Media yang menggunakan framing ini mungkin akan memperlihatkan dampak positifnya, seperti peningkatan penggunaan transportasi umum, investasi dalam energi bersih, dan testimonial dari tokoh lingkungan yang mendukung kebijakan tersebut. Dalam kedua framing ini, penyampaian informasi sama, yaitu peningkatan harga bahan bakar, namun framing yang digunakan dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespon kebijakan tersebut. Yang kedua, analisis naratif. Pengertian analisis naratif adalah
Analisis yang digunakan untuk memberitahu atau membangun struktur sebuah cerita, baik cerita fiksi maupun fakta yang ada di dalamnya. Ada alur, tokoh, karakter, sudut pandang, dan lainnya, seperti acara berurutan. Analisis naratif atau fiksi membuat narasi disadari atau tidak menyusun narasi terhadap tahapan atau struktur tersebut yang berguna untuk menganalisis suatu narasi. Terhadap analisis yang komprehensif. Narasi juga bisa berarti cerita. Narasi merupakan suatu bentuk wacana yang berusaha menceritakan suatu kejadian atau peristiwa sehingga seolah-olah kita bisa melihat atau memahami sendiri peristiwa itu. Sebab itu, unsur penting pada sebuah narasi adalah unsur perbuatan atau tindakan. Unsur lain dari narasi adalah plot, karakter, dan latar. Plot adalah basic dari semua unsur yang terdapat dalam narasi karena menggambarkan dari jalannya sebuah cerita. Karakter merupakan pameran atau tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Cerita itu didasarkan pada urut-urutan sesuatu atau serangkaian kejadian peristiwa. Dengan demikian, narasi adalah cerita berdasarkan alur. Dalam analisis naratif, cerita dianggap sebagai bentuk komunikasi yang kuat dan penting dalam budaya manusia. Narasi bisa berupa cerita fiksi seperti novel, film, atau cerita pendek. Atau narasi non-fiksi seperti laporan berita, wawancara, atau memor. Analisis naratif mengungkap cara cerita diskonstruksi, bagaimana elemen-elemennya saling terkait, dan bagaimana cerita itu mempengaruhi pemahaman, persepsi, dan interpretasi audiens. Pada dasarnya, analisis naratif mencoba untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti berikut. Bagaimana struktur naratif disusun? Apakah ada pengenalan, puncak konflik, dan penyelesaian? Siapa karakter utama dan bagaimana karakter-karakter tersebut berkembang sepanjang cerita? Selanjutnya, apa tema atau pesan utama yang disampaikan melalui cerita ini? Selanjutnya, bagaimana plot atau alur cerita dibangun untuk mencapai efek dramatis atau retorika tertentu? Dan yang terakhir, bagaimana narasi ini terkait dengan konteks sosial, politik, atau budaya di mana cerita itu muncul? Analisis naratif membantu kita memahami cara bagaimana membentuk dan mempengaruhi persepsi kita tentang dunia, menghubungkan emosi, pengalaman, dan nilai-nilai kita dengan narasi yang kita konsumsi. Ini juga dapat memberikan wawasan tentang cara cerita digunakan dalam budaya dan media untuk mempengaruhi opini, membangun identitas kolektif, dan menyampaikan pesan-pesan penting. Contoh yang bisa menggunakan analisis naratif yaitu pada film di mana film berhubungan dengan aspek cerita. Dalam hal ini, unsur-unsur seperti tokoh, masalah, konflik, lokasi, waktu merupakan elemen-elemennya. Mereka saling berinteraksi satu sama lain untuk membuat sebuah jalinan peristiwa yang memiliki maksud dan tujuan serta terkait dengan sebuah aturan yaitu hukum kausalitas atau logika sebab akibat. Pada dasarnya, film dikategorikan menjadi dua jenis utama, yaitu film cerita atau disebut juga fiksi, dan film non-cerita atau disebut juga non-fiksi. Film cerita atau fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan kisah fiktif. Film non-fiksi contohnya adalah film dokumenter, yaitu film yang menampilkan tentang dokumentasi sebuah kejadian baik alam, flora, fauna, ataupun manusia. Sedangkan film fiksi adalah film cerita terdapat banyak genre, antara lain film drama, film laga, action, film komedi, film horor, film animasi, film musikal, dan film kartun. Yang ketiga, analisis semiotika. Semiotika ialah suatu metode analisis yang digunakan untuk menggali makna yang terdapat dalam sebuah tanda. Semiotika merupakan ilmu yang mempelajari cara untuk memberikan makna pada suatu tanda. Semiotika dapat diartikan juga sebagai konsep pengajaran pada manusia untuk memaknai tanda yang ada pada suatu objek tertentu. Tanda juga menunjukkan pada suatu hal lainnya sesuatu yang tersembunyi di balik dari tanda itu sendiri. Seperti contohnya, asap, maka tanda di baliknya merujuk pada api. Analisis semiotika adalah pendekatan kritis yang digunakan untuk mempelajari dan memahami tanda-tanda dalam bahasa dan budaya. Semiotika berasal dari kata semeion dalam bahasa Yunani yang berarti tanda. Dalam analisis semiotika, kita mempelajari bagaimana tanda-tanda diciptakan, digunakan, dan diterima dalam komunikasi manusia. Dalam hal ini, tanda-tanda meliputi kata-kata,
gambar, gestur, simbol, dan bahkan perilaku. Dalam materi ini kita akan menjelajahi konsep dasar dan metode analisis semiotika. Definisi tanda. Tanda adalah unit dasar dalam analisis semiotika. Sebuah tanda terdiri dari tanda acuan atau referen, representasi atau representamen, dan interpretasi atau interpreter. Tanda acuan adalah objek, konsep, atau fenomena di dunia nyata yang diwakili oleh tanda. Representasi adalah bentuk fisik atau simbol yang memiliki tanda acuan. Interpretasi adalah pemahaman atau arti yang diberikan oleh penerima tanda. Komponen analisis semiotika terdiri dari dua, yaitu denotasi dan konotasi. Denotasi adalah makna literal atau deskriptif dari suatu tanda, sedangkan konotasi adalah makna tambahan yang bersifat kultur, sosial, atau emosional yang terkait dengan tanda tersebut. Relasi semiotik. Relasi semiotik mengacu pada hubungan antara tanda-tanda dalam sebuah sistem atau konteks tertentu. Ini melibatkan studi tentang bagaimana tanda-tanda saling berhubungan dan saling mempengaruhi. Kode. Kode adalah sistem konvensi atau aturan yang mengatur penggunaan tanda-tanda dalam suatu konteks. Kode membantu dalam pemahaman dan interpretasi tanda-tanda oleh anggota komunitas yang sama. Intertekstualitas. Intertekstualitas adalah hubungan antara suatu teks dengan teks lainnya. Ini mengacu pada pengaruh referensi yang satu teks dapat memiliki terhadap teks lainnya. Metode analisis semiotika. Metode analisis semiotika terdiri dari 4. Yang pertama, analisis semiotik struktural. Metode ini mempelajari struktural internal tanda-tanda dan bagaimana hubungan antara tanda-tanda tersebut membentuk makna. Ini melibatkan pemetaan elemen-elemen seperti signifier atau penanda, signified atau yang diartikan, dan referen atau acuan. Yang kedua, analisis semiotik makro. Metode ini menganalisis tanda-tanda dalam konteks sosial, budaya, dan sejarah yang lebih luas. Ini melibatkan pemahaman bagaimana tanda-tanda terkait dengan struktur kekuasaan, ideologi, atau norma dalam masyarakat. Analisis semiotik intersemiotik. Metode ini melibatkan studi tentang hubungan antara tanda-tanda yang berasal dari sistem semiotik yang berbeda, seperti teks verbal dengan teks visual. Ini mempelajari bagaimana tanda-tanda dalam sistem yang berbeda dapat saling mempengaruhi dan menghasilkan makna yang kompleks. Yang keempat, analisis semiotik kultural. Metode ini mempelajari tanda-tanda dalam konteks budaya dan menganalisis bagaimana tanda-tanda tersebut mencerminkan nilai-nilai, identitas, dan keyakinan dalam masyarakat. Kesimpulan. Dari kesimpulan materi analisis semiotika memberikan kerangka kerja yang kuat untuk memahami tanda-tanda dalam bahasa dan budaya. Dengan menganalisis tanda-tanda, kita dapat mengeksplorasi makna dan interpretasi yang dihasilkan oleh tanda-tanda tersebut. Analisis semiotika membantu kita membaca pesan-pesan tersembunyi, mengungkap struktur kekuasaan dan ideologi, dan memahami cara komunikasi mempengaruhi pemikiran dan tindakan manusia. Dengan memanfaatkan metode-metode analisis semiotika, kita dapat menggali lebih dalam pemahaman kita tentang bagaimana tanda-tanda membentuk dunia di sekitar kita. Sekian penjelasan materi tentang analisis framing, analisis naratif, dan analisis semiotika. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.